Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Yuniati Ruang Dosen. Pada kesempatan ini, Ibu akan melanjutkan video pembelajaran masih di PPH final, ya. Oke, sebelumnya apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat semua. Baik, Ibu akan share screen terlebih dahulu untuk materinya. Oke. Ini adalah pembahasan terakhir di PPH final, ya, masih di PPH pasal 4 ayat 2. Yang pembahasan terakhir ini adalah mengenai PP 23 tahun 2018. Nah, di sini masuk dalam kategori PPH final yang sebelumnya adalah dari PP 46 2013 dengan tarif 1%. Nah, untuk mulai Juli 2018 tarif turun sebesar 0,5%. Nah, tentunya ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Dan sampai saat ini, peraturan ini masih berlaku. Dalam kondisi ini, pemerintah memberlakukan penurunan tarif yang tadi sudah Ibu sampaikan, yang tadinya 1% dari PP 46 tahun 2013. Nah, di sini menjadi 0,5%. Ini adalah untuk bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah, atau UMKM. Nah, tentunya di sini ada batasannya, ya, untuk yang penghasilan brutonya itu masih di bawah 4,8 mil per tahun. Tentunya baik subjek pajak orang pribadi maupun badan. Nah, badan di sini badan usaha bisa berbentuk CV, koperasi, atau firma, atau PT. Nah, ini yang masuk dalam kategori subjek pajak badan usaha. Tentunya untuk subjek pajak orang pribadi, batas waktunya adalah 7 tahun, di mana jangka waktu tersebut terhitung sejak tahun pajak wajib pajak terdaftar bagi wajib pajak yang terdaftar sejak berlakunya PP 23 2018. Kemudian untuk yang badan, di sini badan usaha tentunya, tahun pajak berlakunya PP 23 2018 bagi wajib pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya PP 23 2018. Jadi setelah batasan waktu berakhir, ini WP akan kembali menggunakan skema normal seperti diatur oleh pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 terkait tarif 17 ya untuk orang pribadi, 515, 25, 30 untuk saat ini ada penambahan tarif yaitu sebesar 35%. Berarti disesuaikan dengan UU HPP. Hal ini ditujukan untuk mendorong wajib pajak menyelenggarakan pembukuan dan pengembangan usaha. Nah, di sini wajib pajak yang tidak dikenai PP 23 PP 23 itu ada 4 poin di sini. Yang pertama adalah wajib pajak yang memilih untuk dikenai PPh pasal 17. Kemudian poin yang kedua adalah bahwa WP Badan yang memperoleh fasilitas PPh pasal 31A Undang-Undang PPh atau PP 94 tahun 2010. Nah, jadi yang memilih untuk dikenai PPh pasal 17 ini adalah tarif normal. Jadi ketika omsetnya di bawah 4,8 pun jika WPOP memilih untuk tarif normal, maka ini tidak dikenai PP 23. Kemudian yang ketiga adalah BUT. Yang keempat itu adalah CV atau firma yang dibentuk oleh beberapa WPOP. Kemudian yang kedua menyerahkan jasa sejenis sehubungan dengan pekerjaan bebas.
Jadi kalau di buku referensi itu adalah masih dalam pembahasan PP 46 tahun 2013 ya. Nah, untuk yang update-nya dari PP 46 tahun 2013 dengan tarif 1% itu saat ini adalah PP 23 tahun 2018 dengan tarif adalah 0,5%. Need to know, jika peredaran bruto kumulatif WP pada suatu bulan telah melebihi jumlah 4,8 dalam satu tahun pajak, misalkan tahun 2020 omset peredaran brutonya adalah sudah di atas 4,8 atau sudah lebih, WP pajak tetap gitu ya, WP tetap dikenai tarif PPh final 0,5% sampai dengan akhir tahun pajak yang bersangkutan. Misalkan ketika sekarang mulai untuk perhitungan PP 23 tahun 2018 di tahun 2021, ternyata di bulan November belum nyampe akhir tahun omsetnya sudah lebih 4,8. Nah, kondisi ini itu diteruskan saja menggunakan PP 23 dengan tarif 0,5%. Jika peredaran bruto WP telah melebihi jumlah 4,8 mil pada suatu tahun pajak yang penghasilan yang diterima atau diperoleh WP pada tahun pajak berikutnya dikenai tarif PPh berdasarkan ketentuan UU PPh. Jadi ketika di 2021 ternyata sampai Desember sudah melebihi, maka di 2022 itu harus menggunakan tarif normal ya, tarif 17 ya, baik orang pribadi maupun badan disesuaikan dengan tarif yang berlaku. Need to know yang kedua adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang dikenakan PPh final ini yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPh dan peraturan pelaksanaannya wajib dilakukan pemotongan dan atau pemungutan PPh yang tidak bersifat final. Dapat dibebaskan dari pemotongan dan pemungutan PPh oleh pihak lain. Nah, tentunya pembebasan ini diberikan melalui SK ya, surat keterangan dari DJP. Nah, contohnya misalkan di 2021 ini WP sudah menggunakan PP 23 2018. Jadi ketika ada transaksi dengan lawan transaksi, misalkan ada transaksi kena potongan PPh 21 ya di luar gaji, itu nanti bisa mengajukan surat keterangan bebas pungut ya. Jadi kita tidak membayar atau kita tidak dipungut tarif normal ya, misalkan terkait dengan sewa gitu ya, PP 23, PPh 23, kemudian PPh 21 di luar gaji. Nah, ini kita tidak akan dikenakan pemotongan karena kita masuk dalam kategori PP 23 yang bersifat final, dan ini tentunya melalui proses pengajuan ke DJP itu dan bisa dilaksanakan menggunakan secara online di DJP online. Baik, kita ke contoh studi kasus. Di sini ada contoh di mana Alfa Elektronik Cash dan Kredit. Di sini nama WP-nya Tuan Takur, alamat Jalan Perpisahan nomor 13 Tangerang Selatan, NPWP 32 sekian. Tuan Takur memiliki usaha toko elektronik di mana peredaran bruto pada September 2020 adalah 60 juta dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Ini hanya contoh ya. Kemudian ini Dinas Perhubungan ini adalah sebagai pemotong atau pemungut pajak. Kemudian 20 juta dari penjualan langsung, peredaran bruto pada akhir tahun. Kemudian peredaran bruto pada akhir tahun 2020 adalah 200 juta sudah dipungut oleh pihak lain dan 800 juta disetor sendiri. Pertanyaannya, berapa PPh final bulan September 2020? Nah, di sini PPh final yang terutang untuk bulan September 2020 dihitung. Yang pertama, pajak penghasilan yang bersifat final yang dipotong oleh Dinas Perhubungan. Nah, kita ketahui di sini adalah sebesar 60 juta.
ini yang dipotong di bulan September pertanyaannya. Jadi tidak bruto pada akhir tahun ya, tapi 60. Nah, berarti yang dipotong oleh Dinas Perhubungan adalah 0,5% dikalikan 60 juta, sehingga 300.000. Terus yang di store sendiri berapa? Nah, ini di soal diketahui bahwa yang dari penjualan langsung adalah 20 juta, sehingga yang di store sendiri adalah 0,5% dikalikan 20 juta, sehingga 100.000. Ya, jadi langsung dikalikan tarif dari penghasilan bruto. Nah, terkait pelaporannya nanti masuk dalam pelaporan PPh di SPT tahunan itu cukup dilaporkan di 1770 Romawi 3, ini untuk orang pribadi ya, kalau untuk pelaporan orang pribadi, dikarenakan ini bersifat final. Final artinya bahwa penghasilan ini tidak perlu diperhitungkan kembali pajaknya dengan tarif normal, itu yang pertama. Terus yang kedua, tidak bisa menjadi kredit pajak, walaupun tadi dari Dinas Perhubungan sudah dipungut ya, sebesar 300.000, ini tidak bisa menjadi pengurang pajak tahunan. Jadi totalkan saja di sini, karena di sini di akhir tahun, kenapa bukan totalnya 60 dan 20? Karena yang dilaporkan di SPT tahunan adalah akumulasi penghasilan bruto dari Januari sampai dengan Desember 2020, di sini diketahui ya, sebesar 800 juta. Ya. Pajak penghasilan lain yang dikenakan pajak bersifat final adalah 800 juta. Dikali 0,5% adalah 4 juta rupiah. Nah, ini terkait dengan pelaporan di SPT tahunan. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan terkait dengan PP 23 tahun 2018. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Kita akan bahas mengenai PPh 23. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.